Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 628. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiu Chengje kemungkinan besar adalah benar. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Teknik tabu apa? Kamu akan mati hari ini, kata Qin Chen. Dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Ada energi hitam di tubuh Xiu Chengje yang terus mengalir keluar, yang merupakan kekuatan lain. Itu sangat kuat, tetapi juga karena kekuatan ini dia telah ditargetkan oleh langit dan bumi di medan perang kuno ini. Kekuatan semacam ini tampaknya ditolak oleh semua surga. Selanjutnya, Qin Chen mengorbankan pedang iblis hijau, menebas dan mengayunkannya ke arah leher Xiu Chengje. Hahaha. Nah, bagaimana kamu bisa menandingiku yang telah menginspirasi kekuatan kegelapan, kata Xiu Chengje seraya tertawa. Dia langsung melesat dan beradu pukulan dengan Qin Chen. Kedua sosok itu langsung bertabrakan dan saling menyerang. Setelah beberapa kali pertukaran, senyum di wajah Xiu Chengje tiba-tiba menghilang. Dia mengungkapkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya lagi. Karena bahkan setelah dia menggunakan kekuatan kegelapan, dia masih tidak dapat mengalahkan Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kegelapan juga merupakan kekuatan tabu yang sangat menyimpang di langit. Kalau tidak, langit tidak akan meledak dengan kekuatan semacam ini. Berbicara secara logis, bukankah itu 10 kali atau 100 kali lebih tinggi dari kekuatan dunia ini? Dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Qin Chen. Namun mengapa dia masih belum bisa mengalahkan Qin Chen? Wajah Xiu Chengje bingung, kepercayaan diri yang baru saja dibangun runtuh lagi dan kali ini runtuh sepenuhnya. Apakah ini yang kamu sebut kekuatan kegelapan terkuat? Hanya ini, kata Qin Chen. Sebelumnya dia merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya. Tetapi untuk beberapa alasan begitu kekuatan aneh ini muncul, kekuatan lain di tubuhnya aktif, musnah lalu kalah. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Apakah itu karena Bloodline atau karena aku adalah putra benua? Qin Chen tidak mengerti dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bunuh, teriak Qin Chen. Segera kuali penekan iblis muncul di tangan Qin Chen. Kuali kuno penekan iblis meledak dengan aura yang menakutkan. Lingkaran cahaya hitam beriak dan kehampaan bergejolak. Kuali kuno penekan iblis itu langsung menyerang ke arah Xiu Chengje. Kuali kuno adalah senjata tingkat suci, bahkan salah satu senjata suci terkuat dari ras manusia di benua Tianwu. Baru sekarang Qin Chen bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Xiu Chengje memang sangat kuat. Dia awalnya adalah seorang master di puncak alam suci panah. Setelah merangsang kekuatan kegelapan, kekuatannya semakin mendekati alam suci bumi. Namun sayangnya yang dia temui adalah Qin Chen, yang memiliki kemampuan untuk membunuh alam suci di alam semi suci, putra benua dari benua sumber. Saat ini kuali kuno itu jatuh dan menghantam Xiu Chengje. Seketika Xiu Chengje dihantam dan berlumuran darah. Satu-satunya cahaya jimat kuno yang tersisa di tubuhnya hancur, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Yang aneh adalah setelah dia melepaskan kekuatan kegelapan, darahnya juga berubah menjadi gelap. Tidak mungkin. Xiu Chengje berteriak ketakutan. Dia tidak percaya bahwa setelah dia melepaskan kekuatan kegelapan, dia belum menjadi lawan Qin Chen. Dia marah dan menolak, lalu mendesak teknik rahasia di tubuhnya. Segera luka-luka yang dia terima dengan cepat disembuhkan. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Kamu tidak akan bisa membunuhku, kata Xiu Chengje. Dia meraung. Dia memiliki kombinasi kekuatan kegelapan dan kekuatan jimat kuno. Meskipun Qin Chen sangat kuat, dia tidak akan bisa mengalahkannya begitu saja. Kekuatan ini benar-benar aneh, kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening.
Jika bukan karena kekuatan kegelapan yang aneh ini untuk terus menyembuhkan luka di tubuh Xiu Chengje, dia pasti sudah membunuh Xiu Chengje dari tadi. Namun, apakah Xiu Chengje ini mengira bahwa Qin Chen tidak punya kartu truf? Mata Qin Chen dingin, sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius. Pedang karat misterius adalah salah satu kartu truf terbesar Qin Chen. Setiap kali Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius, itu akan menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri. Tetapi setelah menerobos ranah alam suci, Qin Chen tidak percaya bahwa pedang karat misterius ini dapat melukainya. Kemudian Qin Chen mendesak pedang karat misterius. Seketika kekuatan dingin tiba-tiba menyebar dari pedang karat misterius. Itu langsung menembus ke dalam tubuh Qin Chen, membuat seluruh tubuh Qin Chen terasa dingin dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pedang karat misterius menelan jiwa Pu Jiaijun, auranya menjadi lebih kuat dan ada kilau dingin dan gelap yang mengalir di atasnya, yang membuat Qin Chen merasakan jantung berdebar. Qin Chen langsung terkejut. Dia telah menerobos ranah alam suci dan kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi di bawah pedang karat misterius ini, dia masih merasa sedikit cemburu. Asal-usul pedang karat misterius ini pasti lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh Qin Chen. Qin Chen buru-buru mendesak jiwa substansif dan aturan guntur. Tiba-tiba rasa dingin pada pedang karat misterius itu semakin melemah. Dan Qin Chen kemudian mendesak pedang karat misterius lalu menebas ke arah Xiu Chengje. Di bawah tebasan pedang karat misterius, Xiu Chengje nampak memiliki jantung berdebar. Senjata macam apa ini? Kata Xiu Chengje. Dia tiba-tiba menunjukkan kegugupan. Tetapi berpikir bahwa dia telah melepaskan kekuatan kegelapan, dia segera menjadi tidak takut lagi. Dia tidak percaya berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan pedang ini kepadanya. Apalagi dia tidak bisa melarikan diri. Qin Chen yang mengendalikan dua aturan ruang dan waktu. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Karena itulah dia mendesak tombak di tangannya dan menyerang. Boom! Kedua senjata itu bertabrakan. Tiba-tiba kekuatan yang menakutkan melesat langsung ke arah Xiu Chengje. Cahaya pedang jatuh. Xiu Chengje melawan dengan gila-gilaan, tetapi dia tidak berhasil. Kekuatan dingin menyerang. Dia tidak dapat melawan. Di bawah kekuatan yang begitu keras, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyembuhkan lukanya. Dia hanya bisa melihat tubuhnya dihantam oleh pedang. Tidak, Xiu Chengje, kata Ling Luling. Dia di samping saat marah dan bergegas membantu dengan panik. Namun dia dijerat oleh pertempuran dengan kucing hitam besar. Tidak ada peluang baginya sama sekali. Dia hanya bisa melihat napas Xiu Chengje semakin lemah dan semakin lemah. Tidak, setelah Xiu Chengje menahan beberapa tebasan pedang, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia meraung, suaranya berhenti tiba-tiba. Boom! Seluruh tubuhnya meledak dan dia langsung berubah menjadi kabut darah. Setelah tubuhnya menjadi abu, nampak cahaya jiwa membumbung ke langit dari abu yang berterbangan, memperlihatkan wajah yang ketakutan. Itu adalah jiwa Xiu Chengje. Sebuah cahaya aneh melintas dari pedang karat misterius. Jelas pedang karat misterius itu ingin menelan jiwa Xiu Chengje. Namun Qin Chen sudah bersiap. Sebelum pedang karat misterius itu bisa menelan jiwa Xiu Chengje, jiwa Xiu Chengje langsung diambil di tangan Qin Chen. Dan Qin Chen langsung menangkap jiwa Xiu Chengje. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata jiwa Xiu Chengje. Dia berkata dengan ngeri. Melakukan apa? Teknik terlarang jiwa surgawi, kata Qin Chen. Dia langsung mendesak teknik terlarang jiwa surgawi. Dia ingin menemukan ingatan Xiu Chengje. Xiu Chengje terkejut. Jiwa Qin Chen ternyata sangat kuat dan teknik terlarang jiwa surgawi yang ditampilkan Qin Chen membuatnya lebih terkejut. Dia tidak menyangka Qin Chen akan bisa mencari jiwanya. Setelah pencarian jiwa, tiba-tiba rumah Yaomi Mansion, Dong Wo Yin, Tuhan yang suci. Setiap pesan ditangkap oleh Qin Chen. Dan Qin Chen menangkap jejak kekuatan kegelapan dalam jiwa Xiu Chengje. Jejak ingatan ini baru saja ditangkap dan belum sempat dia mati, seolah-olah itu menyentuh tabu. Xiu Chengje jiwanya runtuh seketika. Tidak, jeritan sedih terdengar dan jiwa Xiu Chengje pecah dan langsung menghilang.
Kekuatan kegelapan macam apa yang sebenarnya menyebabkan rumah Yomi Mansion menaruh teknik terlarang di benak Xiu Chengje? Begitu disentuh, jiwa akan langsung menghancurkan dirinya sendiri, kata Qin Chen. Wajahnya nampak jelek. Dia kemudian menoleh untuk melihat Ling Luling. Sekarang hanya tersisa satu lagi, yaitu Ling Luling. Tidak baik, Ling Luling mengerutkan kening. Dia langsung terkejut melihat Qin Chen memenggal kepala Xiu Chengje dengan begitu mudah. Ditambah Liu Pengyu juga nampaknya telah mati di tangan Qin Chen. Pergi. Memikirkan hal ini, Ling Luling tidak ingin melawan lagi. Dalam kepanikan, dia mendesak kekuatan jimat kuno dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Dalam hal kekuatan, sebenarnya dia sedikit lebih kuat dari Xiu Chengje, tetapi dia hanya sedikit lebih unggul. Setelah Xiu Chengje melepaskan kekuatan kegelapan, kekuatan Xiu Chengje seharusnya tidak lebih lemah darinya. Tetapi pada akhirnya Xiu Chengje dia dipenggal oleh Qin Chen yang sudah menjelaskan sesuatu. Lari, aku harus melarikan diri. Ling Luling mendesak kekuatan jimat kuno, melarikan diri dengan panik untuk secepatnya pergi dari sini. Apakah kamu ingin pergi? Kata Qin Chen. Dia mencibir. Dia kemudian mendesak aturan ruang dan waktu. Seketika Ling Luling tiba-tiba nampak terpenjara dalam kehampaan ini dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Di saat yang sama, Qin Chen menebaskan pedang karat misterius ke arah Ling Luling. Seketika Ling Luling menyemburkan seteguk darah. Qin Chen kemudian mengejar Ling Luling dan menebaskan pedang karat misterius lagi. Setiap cahaya pedang berisi niat membunuh pamungkas. Dia ingin membunuh Ling Luling secepat mungkin. Tidak, hanya ada jalan buntu jika aku terus seperti ini, kata Ling Luling. Dia menggertakkan giginya. Dan sebuah bola transparan tiba-tiba muncul di tangannya. Dan setelah bola itu didesak, seketika cahaya menyilaukan bersinar tajam antara langit dan bumi. Qin Chen hanya merasakan fluktuasi spasial yang kuat melintas. Dan kekuatan ini begitu kuat sehingga dia bahkan mengubah ekspresinya. Hati-hati, teriak Qin Chen. Kekuatan yang menakutkan telah menghantamnya dan meledakannya. Boom! Kekuatan mengerikan menyapu dan ledakan besar bergema. Bola ini jelas lebih dari kekuatan alam suci panah. Qin Chen hanya merasa pikirannya meraung dan telinganya berdengung. Seketika itu Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Qin Chen menstabilkan sosoknya, jubahnya rusak dan kulitnya retak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Qin Chen kemudian mengoperasikan tubuh suci abadi. Seketika itu luka-luka di tubuhnya disembuhkan. Shao Chen, Yu Qiansu dan yang lainnya buru-buru terbang. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kata Qin Chen seraya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Matanya sangat suram. Dalam kehampaan di depan, Ling Luling telah menghilang. Dan dia tidak tahu kemana perginya Ling Luling. Membiarkan dia kabur. Wajah Qin Chen pucat dan sangat jelek. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Apa itu barusan?" Itu adalah kristal asal, kata kucing hitam besar. Kristal asal adalah asal dari master alam suci, semacam benda yang diciptakan dengan memadukan ke dalam kristal surgawi. Sekali didesak, itu akan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Jika saya menebak dengan benar, kristal asal ini seharusnya ditinggalkan oleh seorang guru suci bumi, kata kucing hitam besar. Guru suci bumi, mata Qin Chen berkilat. Hanya 1/10 dari kekuatan master guru suci bumi. Itu sangat menakutkan. Lalu jika dia datang sendiri, seberapa kuat dia? Biarkan saja dia lari. Chen Sisi dalam bahaya sekarang. Ayo selamatkan Chen Sisi terlebih dahulu. Kalian semua masuk ke dalam cakram Giok Qian Kun, kata Qin Chen. Segera semua orang masuk ke dalam cakram Giok Qian Kun. Sosok Qin Chen berkedip, melesat, dan Qin Chen bergegas menuju ke tempat Chen Sisi berada. Qin Chen mendesak aturan ruang dan waktu dan kecepatannya sangat cepat. Sisi, tunggu aku, kata Qin Chen. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresinya sangat gugup dan cemas. Dia berkeringat dingin dan bahkan lebih gugup daripada pertempuran sebelumnya. Jika terjadi sesuatu kepada Chen Sisi, Qin Chen tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dan ketika Qin Chen bergegas menuju ke tempat Chen Sisi di sudut medan perang kuno saat ini, sosok jatuh dari kehampaan.
Sosok itu berlumuran darah dan dengan bekas luka di seluruh tubuhnya. Sosok itu adalah Ling Luling. Dia langsung jatuh ke tanah dengan sengsara. Sial, kelompok Master Surga telah dibuat sedemikian rupa oleh anak kecil dari alam bawah ini. Wajah Ling Luling memancarkan kemarahan, kebencian, dan kengerian, tetapi wajahnya nampak pahit. Anak sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selama aku menerobos ranah alam suci bumi, kamu harus mati, dan benua ini juga akan hancur, kata Ling Luling. Dia mengutuk. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah dan sampai ke sebuah tembok, lalu bersiap untuk menyembuhkan lukanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.